Bism- Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Fa kaifa asbahtum ayyuhas sadah wa sayyidat? Ya khair, alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. As'adallahu awqatakum, as'adallahu hayatakum jami'an. Fa hayya nashkurullah azza wa jalla ala hadha al-liqa' al-mubarak fi yawmin mubarak. Wa liqa'una al-yawm wa liqa'un sayakunu mali'an bil barakah war rahmah. Wa asa an nantafi min hadha al-liqa'. Wal an fi hadha al-yawm kama qad ittafaqna jami'an ba'da an qumna bi ta'allumil qira'ah. Al-qira'ah bimana qira'atul rumuz wa nutq bil lugha al-arabiyyah thumma al-fahmu ala madmunil qira'ah. Wal an fi hadha al-yawm sanastamiru al-qira'ah bi qira'ah i'rab. Bi qira'ah i'rab. Walhamdulillah qad ista'adda ma'ana huna As-Sayyid Muhammad Yasir sayaqra' lana wa linahtamma jami'an. Wa kadzalika manil qari ats-tsani ba'da As-Sayyid Muhammad Yasir lil yaum. Man huwa al-qari ats-tsani? Al-qari ba'da As-Sayyid Muhammad Yasir man huwa? Qara mufradat. Al-qari. Ana sa'altu al-qari. Anil qari. Man alladhi sayaqra? Man ya ayyuhar ra'is. Man alladhi sayaqra ma'ana hadzal yawm? Man alladhi sayatadarrab 'ala al-qira'ah? Siapa yang akan berlatih membaca hari ini? Naam, nastamir al-qira'ah. Ustaz Nur Alam, Ustaz insyaallah. Naam. Wa man? Huwa wa Sayyid Muhammad Yasir. Nah, insyaallah. Naam. Wa binisbah li Sayyid Jodi, kaifa binisbah li Sayyid Jodi? Wa Sayyidah Walgiyati. Sayyid Jodi lam tahdir. Lam yahdur huwa. Mal asaf asyadid. As-Sayyid Jodi lam yahdur. Nahnu nuridu an nastami ila qira'atihi tsaniyah. Kita ingin dengarkan bacaannya yang kedua setelah bacaan pertama pada hari yang sebelumnya. Nuridu an nastami ila qira'atihi tsaniyah fi al-qira'ah al-ula ya qira'atun nutq bi al-kalimat faqat. Faqat at-talaffuz bil alfaz al-arabiyyah. An-nutqu faqur rumuz. Karena bacaan yang pertama itu kan baru mengubah simbol-simbol tulisan menjadi simbol bunyi. Wa kadzalika nuridu an nastami maratan tsaniyatan aidan qira'ah sayyidatina Sayyidah Walgiyati. Ini kita ingin dengarkan juga bacaan Ibu Walgiyati untuk kesimpulan yang waktu itu terutama pada aspek bagaimana beliau mencoba untuk menerapkan pemahaman tentang jar. Lakin nahnu mungkin nuhawil ada at-taqtid, mungkin bisa saja agenda kita berubah sesuai dengan ala hasabi dzuruf wal ahwal, sesuai dengan situasi dan kondisi kita pada hari ini. Baik, ayuhas sadah wa sayyidat, qabla asy-syuru' bid-dars wa qabla an nastamira ila ab'ad, hayya naftatih darsana fi hadzal sabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukran lakum ayat sada wa sayyidat. Fa hayya al-an nahnu nahtammu jayidan ila al-qira'ah. Kita akan
membaca, ya, dan kita ini supaya fokus kita pada latihan ini, ingat fokus kita, Ibu Bapak sekalian, ini jangan lagi nanyain arti, jangan nanyain makna, jangan lagi menanyakan maksud. Kalau sekarang tahap kita ini kita sudah sampai pada tahap membaca jenis yang ketiga. Ya, soal mufrodatnya hendaknya sudah tuntas pada tahap berikutnya. Soal maknanya hendaknya sudah tuntas pada tahap berikutnya. Hari ini kita akan fokus bagaimana cara kita membaca teks bahasa Arab sebagaimana bahasa ini mengaturnya. Tafadhal man yabda bil qiraah. Silakan. Wa naqra jumlah-jumlah. Ya, kita akan baca satu kalimat, lalu kita bahas, setelah itu selesai, kita bahas berikutnya, setelah itu kita selesai, baru kita bahas berikut. Dan ini karena memang target kita adalah i'rab, jadi mohon Ibu Bapak sekalian pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Yang penting adalah bunyinya jelas. Kalau memang tidak sukun, jangan dibaca sukun, gitu ya. Kalau tidak U, jangan dibaca U. Kalau tidak A, jangan dibaca A. Kalau tidak dibaca I, tidak dibaca I. Pokoknya yang akan menjadi fokus perhatian saya adalah ketika dia berbunyi U, kira-kira ada diskusinya. Apa pertimbangannya U, Bapak, Ibu? Ketika terbaca A, apa pertimbangannya Ibu, Bapak? Ketika dia terbaca I, apa pertimbangannya Ibu, Bapak? Ketika dia dibaca sukun juga, ya itu juga akan jadi pertanyaan apa pertimbangannya sehingga dia tidak berbunyi. Dan al-an nahtamu aktsar ila nihayatil kalimah. Ila nihaya atau ila akhir al-kalimah. Perhatian kita akan kepada akhir. Ya, akan fokus kepada akhir setiap kata. Baik. Man yabda awalan. Silakan. Siapa yang akan memulai? Ustaz Nur Alam. Tafadhal. Ya. Oh. Al-awal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu lazibu lis-salati. Baik, ya Sayyidi. Hal tanzur asyasha? Hal tanzur syasa? Pak Nur Alam lihat layar nggak? Wah, Ustaz buku Ustaz. Nggak kompak kita ya. Nggak kompak kita. Silakan. Ad-dars hadil asyara. Ya, baik. Apa pertimbangannya sinnya disukun, Pak? Ya kelaziman Ustaz. Asyara. Asyara. Bapak itu dulu kan, intinya itu dia. Karena kita memang soal biasa nih, soal biasa. Dan kita pernah berkata ya, Ibu Bapak sekalian, mari kita membiasakan yang benar. Nah, sebaliknya tidak membenarkan yang biasa. Karena yang biasa belum tentu benar dan yang benar belum tentu dibiasakan. Coba Pak, pakai ilmu ya Pak, pakai ilmu ya Pak. Ya. Darzu. Ad-darsul hadi asyara. Iya, bagus. Untuk kata al-hadi, Bapak melihat huruf terakhirnya apa? Itu alif. Apa istilahnya ya? Tapi alif berbentuk ya. Alif ya, Bapak melihatnya alif ya. Ya, tapi iya yang tidak ada titiknya itu. Namanya lupa saya. Iya, nggak apa-apa lah soal nama ya. Bapak masih ingat ilmu temenan nggak? Masih ingat ilmu temenan nggak Pak? Kalau nggak ingat kita kasih tahu aja, nggak apa-apa, nggak usah memberatkan diri ya, tidak usah memporsir diri gitu. Masih ingat ilmu temenan? Ya. Lupa Ustaz. Oke, Ibu Bapak yang lain ada yang ingat ilmu temenan? Coba ya sama kasroh. Ya, baik. Coba lihat sebelum huruf terakhir itu, ya Pak Nur Alam, istilah orang pintar, ilmu teman itu matobi'i. Oh ya. Ya itu ilmu orang pintar itu, ilmu orang pintar. Tapi kalau kita karena teman kan,
kita cincai aja lah. Kita teman nih. Teman. Jadi begini ceritanya ya. Jadi begini ceritanya. Kalau ada kasroh, maka sesudahnya diduga kuat itu adalah ya. Ya. Walaupun terkadang ada orang yang lupa nulis titik. Ya, Pak? Ya, ya. Ya, baik. Kalau ada fathah, diduga kuat sesudahnya adalah alif. Walaupun nanti dia bengkok. Nah, ya. Nah, gitu kan ilmunya. Ya. Nah, kalau ada dhammah, maka temannya adalah waw. Mirip betul tuh, mah. Ini mah CS-an betul nih, waw sama dhammah tuh. Cuman yang ini gede ini gitu. Jadi dhammah itu seperti bayangan waw. Oke, gitu ya ilmunya. Ya. Istilahnya kita istilahkan ilmu temenan. Tapi kalau ibu bapak susah mengingat ilmu temenan, maka nanti kita akan ingatkan dengan mad tabi'i. Mad tabi'i gitu ya. Ya. Nah, coba sekarang lihat Bapak, yang sebelum huruf terakhir, kan ini huruf terakhirnya ya. Ya. Itu ada huruf apa? Ada di situ alif bengkok istilahnya. Ya, sebelumnya Pak. Sebelumnya Ada Pak. da. Oke, Da. bagus. Nah, tadi Bapak membaca dal ini dengan baris apa? Nah, itu harusnya ahada ya, Ustaz. Jangan begitu Pak. tadi. Itu namanya petak umpet. Itu namanya Iya. petak umpet. Tadi Jadi kalau saya mengatakan tadi, Bapak fokus ke tadinya. Iya, iya. Gitu. Itu namanya petak. Saya nanya ke Iya. timur, Bapak larinya ke barat. Jadi susah ketemunya Pak. Apalagi saya pergaulan di dunia masih singkat, nggak seperti Bapak yang sudah kemana-mana melalang buana. Susah saya ngejarnya nanti Pak. Tadi huruf itu Bapak bacanya apa? hadi tadi. Bacanya Kasro, apa? Pak. Tadi baca kasro. Dibaca Hadi ya, kasro, hadi. Muhammad Yasir, mohon bersabar ya Pak Muhammad Yasir, nanti pada gilirannya nanti kita akan bagi ya. Supaya Pak Nur Alam juga tidak repot Iya. mengurusi kita berdua. Ini mana yang saya dengerin ini. Kawan lama apa kawan baru ini. Supaya jangan ada pilihan. Al-Quran apa Pancasila ini. Ya, saya mohon maaf ya Pak Muhammad Yasir. Oke. Silakan Pak Nur Alam. Tadi dalnya Bapak baca apa? Tadi ahada Ustaz. Yakin Bapak? Iya, ahada asyarah gitu. Bagus. Bapak lupa. Tadi Bapak bacanya hadi. Oh iya iya. Kalau Iya, teman-temannya, iya. jangan-jangan, nih Pak Guru nih yang lupa nih. Coba kita tanya, Pak Herman apa? Tadi Pak Nur Alam bacanya hadi apa hada? Hadi, Pak Ustaz. Oke, udah. Apa kita perlu saksi yang ketiga, Pak? Enggak Cukup. kan? Ya, Nah, cukup. Nah, jadi tadi Bapak bacanya al-hadi. Itu artinya kan kasroh. Oke. Maka kalau pakai ilmu temenan, maka gitu gimana ilmunya? Sesudah itu, maka hurufnya adalah Ya. iya, gitu. Tadi saya katakan bahwa kalau sesudah kasroh, duga kuat itu adalah ya, walaupun terkadang orang lupa nulis titiknya. Gitu. Sudah dapat? Ya, dapat. Nah, sekarang mau dibaca apa? Ya itu. Baca jadi fathah jadinya. Jadi bagaimana bacanya? Jadi berubah fathah. Jadi gimana jadinya kalau sudah diubah? Nah, jadi ahada. Jangan begitu Pak, yang diurusin ya-nya doang Pak. Oh, Bapak ya kebanyakan kalau misalnya yang dipikirkan. kalau ya-nya aja jadi yi. Oke, baik, silakan. Nah, begitu aja. Jangan terlalu banyak, Pak. Kan kita lagi membahas tentang ya-nya gitu. Jadi tadi ada perubahan bahwa ini sebenarnya kalau pakai kaidah umum ini bukan alif bengkok, gitu ya. Ya. Kenapa bukan alif bengkok? Karena sebelumnya itu adalah dalnya kasroh. Kalau dalnya kasroh, maka temannya adalah ya.
Tapi itu kan nggak ada titiknya. Bisa jadi yang nulis lupa, gitu. Ya, yang nulis itu lupa. Atau bisa jadi yang menulis menganggap ini mah orang udah pada pinter, nggak dikasih titik juga tahu dia, gitu. Nah, coba bagaimana jadinya, Pak? Silakan, bagaimana jadinya? Langsung jadi ahada. Coba dari awal gimana? Ya. Adarsus ahada asyara. Pak, mohon maaf ya Pak, dalnya jangan diubah, haknya jangan diubah, karena yang kita bahas cuman iya-nya aja. Oh. Ahada. Dalnya jangan diubah Pak, dalnya tadi udah kasroh Pak. Ahadi. Yang diurusin iya-nya doang. Ya. Ya-nya aja, mau dikasih baris apa ya-nya itu, apa mau di-u-kan, apa mau di-a-kan, apa mau di-i-kan, apa mau disukunkan, gitu maksudnya. Kalau disukunkan, ya. Wah. Gimana Ustaz nih? Saya juga. Nggak ada ide, nggak ada ide. Nggak ada ide Ustaz nih. Oke, baik. Kalau yang pertama tadi apa bacanya? Adarsu. Oke, bagus. Bapak punya pertimbangan mengapa dibaca ad-darsu? Karena pertama di situ ada alif lam. Oke, terus? Nah, keduanya itu termasuk di awal, jadi mubtada itu. Oke, bagus kan, keren begitu ya. Udah keren itu. Tapi dari dua alasan yang tadi dikemukakan ya, dari dua alasan dikemukakan sebenarnya kalau dibaca u itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan bahwa dia ya oke gitu ya. Nah, sekarang kita tanya ke Pak Her ya. Pak Her, apa yang terlihat Pak Her ini? Kan ilmu Bapak tuh yang sebelumnya pernah kita latihkan. Apa yang terlihat, Pak? Oh, keseluruhan. Apa ya? Lupa. Lupa Pak Guru. Nah, oke, coba saya pancing ya. Walaupun bukan ikan nih, saya pancing ya. Kata yang pertama pakai alif lam tidak, Pak? Ya, pakai. Udah cukup pancingannya enggak? Isim, iya. Udah cukup pancingannya enggak? Apa belum cukup? Al-Darasu. Apa belum cukup? Kalau belum cukup saya tambah lagi, Pak. Nah, pagi-pagi udah mikir nih. Naat manut bukan? Masih belum berubah istilahnya. Manut naat. Iya, oke. Kalau itu manut naat, gimana cara membacanya? Ad-darasu al-hadis asar. Oke. Jadi ya-nya Bapak baca apa ya-nya? Ya-nya dibaca mati, Pak Ustaz. Oke, bagus ya, dibaca mati. Berarti tahlilan kita nih, Pak. Ada berkahnya nanti. Pak Hermanto, Ya. ini kita cerita-cerita ya. Ya. Ada nggak istilah istilah ya dalam bahasa Arab ya, kemana? Ada nggak fiil dalam bahasa Arab yang kasroh? Ada nggak? Kalau pengetahuan Bapak? Tidak ada. Oke, bagus ya. Ada nggak isim yang sukun kalau dalam pengetahuan Pak Hermanto? Tidak ada. Kok dimatikan? Kok dimatikan? Ini kan ada yang nggak kompak ini ceritanya antara ilmu dengan amalnya. Katanya nggak ada isim yang sukun. Lah ini Pak Hermanto mematikan ya. Gimana tuh Pak? Oh, Masih iya. tetap mau dimatikan ya-nya? Domah Ya isim aja, bukan? Agur. Ya isim bukan al-hadi ini. Ya isim. Iya, kok dimatikan? Gimana ceritanya? Iya, harusnya domah Pak Guru. Oke, kan keren itu dalam tempo sesingkat-singkatnya ketahuan itu doma. Pakai ilmu apa Pak Her? Ilmu itu tadi apa? SPBU.
Belum nyampe ke situ, Oh. Pak. Ilmu man'ut na'at. Naat manat. Gitu. Ya, Susah ya, berubah susah ya. susah. Udah kadung na'at man'ut. Iya. Ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau kita nggak bisa damai. Yang penting jangan bertengkar ya. Bapak, ibu bapak silahkan tetap pakai istilah na'at man'ut. Sehingga nanti ketukar-ketukar kayak kemarin. Na'atnya duluan baru man'ut. Saya akan tetap pakai istilah man'ut na'at. Supaya man'utnya duluan terucap baru na'at. Dengan demikian, Pak Nur Alam, jadi ini bacanya ad-darsul hadiyu asyar. Nah, ad-darsul hadiyu asyar. Iya. Paham Syukron, tadi? Ustaz. Paham tadi? Ah, gitu. Walaupun nanti sering terdengar kan, ya biasanya ad-dars al-hadi asyar. Ya sering kedengar karena nggak dilafalkan, sehingga nggak dihafalkan. Kenapa? Karena kita itu ada jarak jauh antara ilmu dengan amal. Ilmunya semua diurusin, tapi waktu diamalkan enggak gitu. Kayak tadi kan, udah belajar ilmu mubtada Pak Nur Alam kan udah lama belajar. Tapi ketika dibaca ad-dars, udah belajar isim kan, udah belajar ilmu isim. Tapi begitu dipraktikkan ad-dars, sampai menunggak sinnya disukunkan. Padahal itu kan adalah isim. Isim itu enggak sukun. Gitu. Gimana? Oke? Oke. Thayyib. Nah. Oh iya betul. Nah, oke, silakan. Mau dilanjutkan Pak Nur Alam? Dicoba Ustaz. Iya, mantap. Yuk, semangat. Sama berapa nih? 45 apa 2001 semangatnya? At-taharatu anil hadisil ashori. Iya, bagus. Ini yang dilingkari apa bacanya Pak? Tadi dia kedengaran lagi. Itu majrur itu. Apa bacaannya tadi? Anil hadisi. Kalau kita berkata hadis, itu artinya apa? Cerita jadinya. Anil hadasi. Iya. Cerita jadi hadasi, cerita berarti. Jadi gimana bacanya, Pak? Anil hadasi. Coba dari awal. At-taharu anil hadasil ashor. Ashor ininya, Pak. Di sini ada yang baca, ada yang panjang, Pak, di kata ini? Tidak ada. Oke, coba. Jadi gimana bacanya? Anil hadasi. Iya, mantap. Coba dari awal, Pak, sekali lagi. At-taharatu anil hadasil ashori. Iya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya, bisa? Lanjut. Iya. Dari sononya ini lagi. Al-juz'us tsani. Bunyi akhirnya apa? Tsani. Bunyi akhirnya apa ini? Itu suara bunyi akhirnya ni. Tsani. Jadi ini yang tadi ini sebenarnya mirip, tapi karena baru kali ya, jadi sepertinya tidak berbekas nih diskusi kita yang tadi. Tuh, itu sebenarnya sama Pak, sama penjelasannya. Saniyu ya. Iya, sama itu. Jadi al-hadiyu. Nah di sini asaniyu pakai ilmu apa tadi? Ilmunya Pak Her. Ya, al-juz'u ats-tsaniyu. Gitu. Ustaz. Ahsanta ya Saidi. Oke. Siap lanjut? Untuk yang lain ke bagian Ustaz. Jadi iya, jadi sampai di sini ya. Di sini aja dulu. Udah, putus sudah hubungan kita dengan Pak Nur Alam. Kita cari pasangan yang lain ya. Silakan Ibu, Bapak sekalian, siapa yang ingin berpartisipasi pada latihan membaca? Ustadz Yasir, Ustadz. Tafadhal.
Ulangi lagi, Pak. Atas atau haratu. Tayammamu. Iya, bagus. Ini ya, Ibu Bapak sekalian, ya, ini salah satu hal yang bisa kita manfaatkan kalau kita belajar bahasa Arab, dan ini syukur kita. Nih, kalau kita tahu ini kita akan banyak bersyukur. Salah satu yang bisa kita manfaatkan dalam belajar bahasa Arab adalah serapan. Apa, Ibu Bapak? Serapan. Itu artinya kita orang Indonesia sangat bersyukur bahwa banyak sekali kata-kata bahasa Arab, gitu ya, kata-kata bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Walaupun kadang-kadang udah berubah ya, tapi secara umum itu sudah bisa kita manfaatkan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita ada kata sholat, ya bahasa Arabnya kira-kira juga sholat. Gitu. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia kita ada kata wudhu, ya bahasa Arabnya juga wudhu, karena itu kan asalnya dari kita. Nah, kira-kira kalau Pak Muhammad Yasir, namanya pakai debu itu tayamam apa tayamum namanya, Pak? Tayamum. Ya, begitu cara membacanya. Nanti yang lain juga begitu, untuk kata-kata yang lain juga begitu. Untuk kata-kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia, yang itu namanya diserap, itu aja, duga aja itu gitu ya. Tapi ya kadang-kadang kita nggak tahu ini dari bahasa Arab apa bukan. Kalau kita bahasa Indonesianya wudu, tapi begitu kita baca di teks Arab kok jadinya wadu. Oh, wadu itu juga bahasa Indonesia Pak Guru ya. Ada waduk jati luhur, ada watuk jati warna, ada itu lagi waduk-waduk yang lain. Tapi itu ada wudu, nanti ada wudu, bahasa Arabnya juga nanti bacanya wudu. Jadi kalau kita punya bahasa Indonesia namanya tayamum, nah bahasa Arab juga bacanya tayamum, bukan tayammam. Coba dipraktikkan Pak Muhammad Yasir. At-tayamum. Iya, bagus. Huruf terakhirnya apa di situ, Pak? Huruf mim. Iya, barisnya apa Bapak mau kasih? Barisnya domah, Pak. Iya, jadi bacanya bagaimana? Kalau itu dikasih domah. Tayamumu. Ada alif lamnya, Pak. Jangan lupa. At-tayamumu. Iya, enggak ada yang panjang di situ, Pak. Jangan lupa. At-tayamumu. Enggak ada yang panjang. Enggak ada yang panjang, enggak ada yang panjang. Berarti lagi ini, baca panjang pendek. At-tayamumu. Iya. At-tayamumu gitu. Jadi kalau mau istirahat di mimnya ya, mim yang pertama. Kalau mau istirahat, karena di situ kan ada syiddah. Syiddah itu artinya pertama bunyi mati, baru kedua bunyi hidup. Sehingga kita bisa istirahat dulu ketika bunyi mati. Bunyi mati itu kan sukun. Sukun itu kan bisa berarti berhenti. At-tayam. Nah, itu sukun dulu. At-tayamumu. Jadinya begitu. Mana? At-tayamumu. Nah, begitu. Oke. Kita lanjut. Silakan berikutnya. Al-wudu'ul lazimu bisolati. Iya, bagus. Kata yang pertama apa, Pak, bacanya? Al-wudu'u. Iya. Kata yang kedua? Lazimu. Iya. Yang ketiga? Bisolati. Iya, bagus. Pak Muhammad Yasir, kalau kita mengatakan alif lam dan tidak pakai alif lam, cara membaca kata itu Bapak ada ilmu tentang bedanya nggak? Gitu. Beda cara kita membaca kalau katanya menggunakan alif lam dan kalau tidak menggunakan alif lam. Beda dasarnya ada nggak, Ibu? Bapak masih ingat ilmunya antara yang pakai alif lam dan yang tidak pakai alif lam. Cara membaca akhirnya. Yang al-wudu, Pak.
Ilmunya dulu, Pak. Ilmunya dulu. Biar ada sinkron antara ilmu dengan amal. Kalau kata dalam bahasa Arab, kata isim pakai alif lam, dengan tidak pakai alif lam, beda cara membaca akhirnya itu. Bapak punya ilmunya nggak? Bapak ada ilmunya nggak? Gitu. Oh, kalau dia pakai alif lam, baca akhirnya begini. Kalau tidak pakai alif lam, baca akhirnya begini. Gitu. Kalau pakai alif lam itu punya akhirnya domah, Pak. Terus kalau tidak pakai alif lam? Kalau nggak pakai alif lam bunyinya tanwin. Iya, Wis. silahkan dipraktikkan. Gitu. Ya. Silakan. Al-wudu'u lazimun. Iya. Terus? Lissolati. Iya, bagus. Tuh, maka saya kemudian mengatakan tidak ada komentar yang paling cocok dari berubahnya tadi lazimu menjadi lazimun kecuali ini soal pembiasaan. Karena Bapak udah tahu betul itu kan ilmunya. Kalau dia pakai alif lam, tidak pakai alif lam. Itu sebelum ini juga sudah tahu. Tapi ketika dipraktikkan membaca tadi yang terdengar al-wudu'u lazimu lis-sholati. Katanya begitu. Bukan salah, Pak. Bukan. Belum biasa. Ini oke. Bisa dilanjutkan lagi? Coba ya Pak Guru. Ya, mantap. Lanjutkan. Innaha latusollihu ila bihi au bil iktiyalu ahyana. Iya, bagus. Dari beberapa tadi cara membaca yang terlihat adalah ada hal yang perlu ditingkatkan dari segi mufrodat. Nah, Pak Muhammad Yasir, mungkin Bapak ingat ya bagaimana tentang arti penting hati dalam bagi tubuh manusia. Itu apa itu hadisnya? Bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, gitu. Apabila dia baik, gitu, maka yang lain. Nah, Pak Muhammad Yasir ingat nggak itu hadisnya apa? Nggak ingat Pak Ustaz. Nah, nggak ingat. Ibu bapak yang lain ada yang ingat? Apa ungkapannya? Ala inna fil jasadi mudghah. Terus gimana? Wa in soluhat Iya. jasad. Iya, itu. Lagi. Pak Herlan ingatnya in soluhat. Nah, soluhal jasadu kullu. Pak Muhammad Yasir, soluha itu isim apa fiil kalau dilihat dari ciri-cirinya? Soluha. Itu fi'il madi, Pak. Bagus. Bapak bisa itu ulangi atau bisa lengkapi dengan mudhari'nya? Soluha madinnya. Mudhari'nya apa? Madinya Soluha mudhari'nya apa? Bapak biasa tuh main madin ya iya, mudhari'nya iya, lalu setelah itu amarnya. Zahaba yadhabu izhab. Nah, contohnya begitu. Nanti begitu kataba yaktubu uktub. Nah, ini soluha nih sekarang. Apa mudhari'nya? Kalau kata hasuna, Bapak familiar nggak kata hasuna? Hasuna. Hasuna.
Misalnya ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah ya orang yang usianya panjang dan perbuatannya baik. Ingat itu hadisnya apa? Kalau saya nggak ingat, Pak. Oh, nggak ingat. Kalau kata karuma, kalau kata karuma. Karoma. Kalau karuma, ingat itu mudhari'nya apa? Karomu. Bagus. Atau begini, coba kita ingat masa lalu. Pak Muhammad Yasir pernah belajar pola-pola enggak? Enggak familiar ya pola. Wazan kali lebih populer ya. Wazan fiil pernah? Wazan fiil pernah, Pak. Oh, iya, bagus. Kalau yang berkaitan dengan sifat, biasanya wazannya apa, Pak? Oh, udah lupa, Pak. Ada lupa. Ibu bapak yang lain, kalau berkaitan dengan sifat, biasanya polanya apa? Wazannya? Apa wazannya? Polanya kalau berkaitan dengan sifat? U'ilah. Fa'ula ya. Nun, ada yang pakai i panjang. Ini kelihatannya satu guru beda ilmu. Satu guru beda ilmu. Baik. Yang tadi yang Pak Herlan sampaikan itu adalah fa'ula yaf'lu. Untuk yang berkaitan dengan sifat itu pola dasarnya adalah fa'ula yaf'lu. Gitu ya. Jadi nggak ada yang kasroh dia. Kenapa? Kalau orang sudah punya sifat itu nggak ada yang di bawah. Orang kalau udah punya sifat itu, sifat punya karakter bahasa kita, orang yang berkarakter itu akan berada di atas, kira-kira begitu. Apa polanya Pak Muhammad Yasir? Apa wazannya untuk yang sifat, Pak? Yablu. Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Apa ibu bapak yang lain? Kalau untuk sifat polanya apa? Fa'ula yaf'ulu. Iya. Untuk sifat polanya adalah fa'ula yaf'ulu. Sehingga tadi kalau hasuna mudhari'nya yahsunu gitu. Jadi kalau karuma mudhari'nya yakrumu gitu. Sehingga kalau soluha mudhari'nya yasluhu. Apa? Kalau soluha mudhari'nya apa? Pak Muhammad Yasir? Tasluhu. Beliau sudah mikirin ke teks ya, belum ini kurang ini nih rekreasinya. Udah pulang aja beliau. Kita masih di fa'ula yaf'ulu. Beliau sudah ke tasluhu. Udah semangat banget. Coba silakan dipraktikkan Pak. Itu artinya itu di mufrodat, itu artinya disorot ya. Masalah yang tadi Bapak hadapi itu di mufrodat, itu disorot. Oke. Kalau soal ilmunya wah bablas semua itu. Semua yang kita ungkit sudah pernah. Wah, luar biasa. Apalagi kalau belajarnya dengan ahli kaidah. Mantap, luar biasa nih. Oke, silakan. Innaha la tasluhu. Terus Ila bihi au bil iktisalu. Iya. Yanan. Iya, bagus. Pak Muhammad Yasir, mohon maaf ini ya. Ini tantangannya kurang gigit nih. Pak Yasir ingat huruful jarri? Iya. Iya. Itu ada yang muncul nggak di situ huruful jarri di yang tadi Bapak baca? Bil iktisali. Iya tuh, mantap. Memang nggak ada komentar yang paling cocok kecuali Pak Muhammad Yasir, ilmunya segudang, praktiknya jarang. Itu. Sampai topinya nggak muat itu untuk nampung ilmunya Pak Muhammad Yasir.
Itu tuh Pak Nur Alam udah berubah tuh posisi topinya karena mau keluar ilmunya. Ilmunya segudang, praktiknya jarang. Jadi LBIQ Pak jarang dipraktekkan. Enggak, itu kalau dari LBIQ beda ceritanya. Tuh. Aku ditanya. Tafadhali ya Sayyidah. Suparmi. Wah ini. Wa al-wudu'u Wal wudu'u. iya kan? Yang lain ntar ya, sabar ya. Atu-atu ya, Wa giliran ya. al-wudu'u Nanti kalau kumpul pandemi ini harus ada. Awil putisalu nama yukunu ilma'i. Iya, bagus. Tadi waktu Pak Muhammad Yasir membaca, Ibu dengarkan juga nggak? Apa Ibu sibuk dengan mikirin nasib sendiri? Waduh, nanti giliran saya nih. Gimana, Bu? Dengar nggak tadi? Tadi terputus, Pak, mau ke kamar mandi. Oh, terputus kamar mandi. Kalau begitu, ya, Ibu dengarkan dulu ya. Ibu dengarkan dulu, Bu Ami dengarkan. Pak Muhammad Yasir akan mengulang bagian yang terakhir. Gitu ya. Monggo, tafadhal ya Sayyid Muhammad Yasir. Innaha la yasluhu ila bihi au bil iktisali aghyanan. Oke, silakan Bu Ami. Al-an anti dauruki ya Sayyidah Ami. Baca yang mana Pak? Yang Pak Yasir tadi? Bukan. Lanjutkanlah. Supaya Ibu mengambil pelajaran ya dari teman ya, dari teman karena Pak Muhammad Yasir tadi kan sudah sukses melampaui masa ujiannya. Ibu jangan disia-siakan perjuangan beliau tadi gitu maksudnya. Tapi karena tadi kan Ibu lagi kamar mandi jadi nggak dengar. Monggo silakan. Wa al-wudu'u awil tisalu. Oke, bagus. Coba Bu Ami, ini perhatikan yang ini tadi apa? Pak Muhammad Yasir bacanya apa? Bil iktisali. Iya, coba Bu Ami apa kata Pak Muhammad? Bil iktisali. Berarti nggak dengar nih, nggak dengar. Ulangi Pak Muhammad Yasir, suara Bapak belum terdengar oleh Bu Ami. Bil iktisali. Iya, silakan Bu Ami. Bil iktisali. Oke, bagus. Sekarang manfaatkan itu, baca yang ini. Li iktisali. Oke, ulangi. Li iktisali. Coba dari awal. Sekali lagi. Apa? Awil lil iktisali. Kebanyakan lam, kebanyakan lam. Awi li iktisali. Sambung wawu dengan lamnya. Awil iktisali. Oke, lanjut. Masih yang tadi ya. Dari awal coba ulang. Wal. Sambung. Biar lebih ringan. Wal wudu'u awil iktisali innama yukunu bil ma'i. Iya, oke bagus. Bu Ami, coba Bu Ami. Masih ingat kana nggak Bu Ami? Kana. Kana. Itu isim ya Pak?
Enggak, saya nanya, ingat nggak kana? Nggak ingat nggak? Isim kana. Lupa ingat. Oh, lupa ingat. Kalau kola ingat nggak kola? Kola bicara, Pak. Itu mudhari'nya apa? Kola yakulu. Iya, bagus. Kola yakulu. Kalau kana berarti apa mudhari'nya? Kana yakun. Yakunu. Pintar Ibu. Ini tapi jarang baca kali Bu nih tulisannya ini. Oh yakun. Iya. Iya. Itu. Tuh, sama juga nasibnya. Ilmunya segudang, latihannya jarang. Ilmu segudang, latihan jarang. Emang Pak betul. Coba dari awal. Waludu'u tisali innama yakunu bil ma'i. Iya, bagus. Bu Ami, kita diskusi sedikit. Bu Ami paham tidak tadi apa ilmunya Pak Muhammad Yasir sehingga ini dibaca bil igtisali. Apa ilmunya? Bil igtisali. Iya. Pakai ada bunyi li-nya, lamnya kasrah. Ibu paham ilmunya apa? Maut. Maut. Goyang maut. Coba kita dengar ya, Pak Muhammad Yasir ya. Pak Muhammad Yasir tadi apa ilmunya sehingga bil iktisali? Ada huruf jar, Pak. Iya. Bu Ami dengar? Ada huruf jarnya, Pak. Oke, bagus. Sekarang Ibu baca bagian Ibu. Yang tadi lagi? Iya, tadi dikit yang penting ilmunya dapat gitu loh. Nanti kalau dia di sini bisa, tempat lain juga sama, Bu. Yakin aja saya ini belum pernah baca ini. Dulu waktu saya sekolah enggak pernah saya baca ini waktu saya sekolah. Enggak sebagus ini buku pelajarannya gitu. Tetapi karena ilmunya sama, nanti mau dipraktikkan di mana-mana bisa gitu. Jadi nggak harus ngabisin buku kayak rayap. Yang penting ilmu yang kita pelajari itu kita kuasai. Nanti mau praktik di buku mana saja bisa begitu. Silakan Bu. Pak, tadi kalau ada huruf jarnya berarti wow ya Pak. Bentar dulu. Ibu mah banyakan mikir nih, kerjanya ilmu nih, kerja mandor nih. Gitu. Katanya ada jarnya, ya huruf betul. Ini kan bil iktisali, ini betul nih. Oh, berarti Ibu belum ngeh nih apa harfu jarnya di bil iktisal, belum? Belum. Pak Muhammad Yasir apa harfu jarnya? Li. Harfu jarnya ba, Pak. Iya, jadi ini Bu Ami. Berarti ini wow tadi ya, berarti. Bukan wow. Ini huruf jarnya ba, kata Pak Muhammad Yasir. Kata Pak Muhammad Yasir, huruf jarnya, harfu jarnya ba, bukan wow. Tapi kan di wa. Entar dulu. Ini kita ngomongin bagian Pak Muhammad Yasir nih, jangan ngomongin diri sendiri dulu. Ibu. Gitu. Kalau Ibu Mama nanti beda cerita kan kita. Itu banyak huruf jar. Ya, kalau Ibu nanti beda ceritanya gitu ya. Tapi kan kita bisa memahami bahwa kenapa tadi bil iktisali karena ada harfu jarnya. Mana harfu jarnya? Bi, begitu. Bu, mentar dulu. Kan Ibu kan belakangan. Nah, sudah siap Ibu? Sudah siap dengan bagian Ibu? Udah. Oke, bagus. Silakan. Wal wudu'u awil iktisali innama yakunu
bil ma'i. Iya, bagus. Nah, sekarang nih baru ke ibunya. Tadi Pak Muhammad Yasir bacanya al-igtisali karena ada bi-nya. Nah, bukan gara-gara au-nya, kan? Ingat ya? Nah, tadi ya. Saya ulangi lagi nih, pelan-pelan aja nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa. Tadi Pak Muhammad Yasir bil igtisali karena ada bi harfu jarnya, bukan karena ada au-nya. Nah, baru kita nanya, kalau Bu Ami al-igtisali karena apa? Tahu nggak? Karena apa? Temenan ya, Pak? Tahu nggak karena apa dibaca li? Temenan, depannya ada Al-igtisali. Tahu nggak kenapa dibaca li? Ibu tahu? Enggak, Pak. Kalau nggak tahu, udahlah. Udahlah. Pasrah kepada Allah. Jadi bacanya bagaimana, Bu? Lu. Iya. Kan udah dapet tuh ilmu orang nggak pinter. Aduh, nggak tahu Pak Guru. Udahlah. Silakan. Al-wudu'u wa'al-wudu'u. Wal aja disambung, Bu. Jangan wa'al. Wal gitu. Wal-wudu'u awil iktisalu innama yakunu bil ma'i. Oke, mantap tuh. Udah. Tapi jangan sampai di situ ya. Ini kan tadi bisa baca karena ilmu udahlah, nggak usah pikir lagi. Tapi sekarang kita tanya ya teman-teman yang lain, apa sebenarnya ilmu sehingga yang kita pakai, sehingga yang cocok al-igtisalu bukan al-igtisali. Silakan Ibu Bapak sekalian sharing pemahamannya. Kalau tadi kan Bu Ami nih karena nggak tahu jadi pakai udahlah. Ya. Kalau yang lain apa sharingnya sehingga di sini cocoknya al-igtisalu? Karena ada huruf atop au. Iya, itu. Tuh, Bu Ami seperti yang Pak Idham, Mbak Endah katakan ini karena ada huruf atof, wow, au gitu ya. Karena kalau dia atop maka dia ikut. Di sini wal wudu'u, di sini al igtisalu. Sampai seumpama nanti di sini al wudu'i au al igtisali. Seumpama nanti di sini al wudu'a maka au al igtisalah. Nah, mantap. Ilmunya segudang, prakteknya jarang. Oke, mau dilanjut? Satu lagi, Pak. Mangga. Tafadhali. Monggo. Waqat ta'ridu ahwalun lihat tak yasyaru fa biha wajudu al-ma'i. Ya, oke, bagus. Pertama, ini yang perlu dilakukan adalah groginya dikurangi, Bu Ami. Tarik napas, keluarkan. Nah, kalau Ibu punya tangan, tepuk-tepuk aja. Sehingga ada relaksasinya. Jangan ini kalau Ibu. Dingin itu yang pertama. Pak. Iya, makanya biar anget itunya. Tangan-tangannya digosok-gosok biar anget. Tangan-tangannya biar gosok, biar anget. Nah, kan memang karena mungkin ini ada persoalan tensinya ya. Tensinya itu yang pertama.
Sesudah itu relaksasi sudah. Yang berikutnya coba lebih teliti. Lebih teliti, huruf demi huruf dilihat. Oke. Setelah itu pelan-pelan, jangan buru-buru, Bu. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Setelah itu ingat ilmu temenan. Ya, ilmu temenan. Lalu yang terakhir adalah ilmu tidak tahu. Nanti nggak kelihatan tuh kalau kita nggak pintar itu nggak kelihatan kalau pakai ilmu nggak tahu. Silakan coba. Waqat ta'ridu ahwalun liyatayasyaru fiha wajudu al-ma'i. Oke, bagus. Bu Ami. Oh, Ya. Bu Ami. Nah, pernah belajar sifat 20 enggak? Sifatul huruf. Sifat 20. Jadi sifatul huruf. Sifat 20 enggak, Pak? Iya. Oke. Kalau Ibu, kalau sifat-sifat Allah pernah belajar? Asmaul Husna. Kalau sifat Allah belum? Misalnya begini Cuma maksud saya. kenal Coba doang, Ibu Pak. sebut yang lain. Misalnya ada kan begini kan. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Pernah dengar itu? Pernah. Enggak. Bu Ami. Enggak pernah? Iya. Enggak. Enggak pernah? Oke, bagus. Nah, kalau begitu enggak mempan nih Pak Herman pakai itu. Nah, coba Bu Ami, ini Ibu punya ilmu enggak? Wau-nya dibaca apa? Nih, kata ini. Wau-nya yang pertama dibaca apa? Ibu tahu nggak ilmunya? Ilmunya enggak tahu, Pak. Udahlah, Apanya? udahlah, Wujud. udahlah, udahlah. Wujudu. Nah, begitu. Wujudu. Di sebagian besar masyarakat kita sifat 20 ya. Jud, idambako, muhalafatu, lil hawadisi, qiyamu binafsihi. Tapi Bu Ami beda itunya, beda ininya, rutenya beda. Jadi beda. Nah, coba lihat nih yang berikutnya, Bu. Ini yang Ibu lihat huruf apa nih yang saya lingkarin di atas? Lam alif. Oke. Apa ilmu temenannya kalau alif? Fathah. Oke, berarti lamnya dibaca apa? La. Mantap. Ilmunya segudang, praktiknya jarang. Ilmunya segudang, praktiknya jarang. Mohon maaf ya, Ibu Bapak sekalian. Silakan dipraktikkan. Wakat ta'ridu ahwalun la yatayasyaru fiha wujudu al-ma'i. Oke, bagus. Gimana rasanya Bu Ami? Gimana rasanya? Tahu jadinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tapi ini tadi waktu membacanya wujudu pakai ilmu apa pakai nggak tahu nih kalau wujudu? Wujudu nggak tahu Pak, taunya pada nggak tahu ya. Ibu Bapak sekalian apa ilmunya wujudu sehingga yang cocoknya du? Wujudu apa Ibu Bapak sekalian? Mudah, Pak. Kalau mudhof itu tidak ini Bu Mbak Endah, kalau mudhof itu bisa u, bisa a, bisa i. Free dia kalau mudhof, tergantung posisinya. Apa Ibu Bapak sekalian? Tetap ya, kalau seperti ini pilihan tetap ya, 5 dasar ya. Apakah mubtada khobar atau fi'il fa'il atau mudhof ilai atau man'ut na'at atau jar majrur
itu pilihannya. Yang mana kira-kira? Sudah mulai. Apa? Mubtada. Bagus. Ya, mubtada. Kalau kita duga ini mubtada, masih ingat apa ininya? Simkatnya? Harus AM3. Iya, AM3. Apakah dia isim wujud? Terus mengawali. Apakah dia isim? Oke, ya, tapi ntar dulu. Apakah dia mengawali kalimat? Bukan. Tidak. Tidak, dia di akhir. Berarti dia bukan mubtada. Itu. Mubtada muahhar, Pak. Kemana? Mudhof ilaih, Ustaz. Mudhof ilaih. Baik, kita lihat ya. Coba Ibu Bapak sekalian lihat ini. Apa namanya ini? Apa bacanya? Yatayassaru. Oke, isim, fiil, apa harf? Iya dia. Fiil, Bapak. Fiil. Kalau dia fiil, mana fa'ilnya? Iya. Iya. Kalau dia fiil, mana fa'ilnya? Yassaro. Fa'ilnya. Wujudul ma. Iya. Sudah. Lebih gitu ya. Lebih enak ya. Lebih enak kita ini memahaminya sebagai fa'il dari yatayassaru. Oke? Nah, kalau dia mubtada ke mubtada muakhar, ini menjadi tidak mudah dipahami karena nggak bisa ketemu nih, nggak bisa nih. Gitu. Nggak bisa ke situ. Mengapa? Karena hak ini kaitannya dengan ke ahwal. Oke, bisa dipahami? Itu adalah fa'il dari yatayassaru. Yatayassaru. Sudah, Bapak. Alhamdulillah. Oke, baik. Mau dilanjut, Bu Ami? Kesempatan yang lain, Pak. Oke, bagus. Adakah yang lain? Adakah pembaca? Baik, lil yaum iktafaina al-qira'ah. Wa madza na'mal fi yaum? Madza na'mal fi yaum? Al-an nahnu fi yaumul itsnin. Madza na'mal fi yaumil itsnin? Sanatakallam anil wudu wa tayammum. Sanatakallam anil wudu wa tayammum. Di anna yaumal itsnin huwa yaumun lil istima' wa lil kalam. Jadi nanti pada hari Senin, Ibu Bapak sekalian, kita akan berbincang-bincang tentang wudu dan tayammum. Kullu wahidin yulakhis al-mawdu'aini ila faqrah kalam. Jadi Ibu Bapak semua coba berlatih untuk meringkas dua bacaan kita menjadi sebuah cerita singkat. Apa, Ibu Bapak? Dua bacaan kita diringkas menjadi sebuah cerita singkat. Nah, jadi kira-kira nanti pada hari Senin secara bergiliran Anda mengatakan ayuhasada wasaidat, muqaddimah kaifahalukum sobah lahir. Al-yaum uridu an aqussalakum anil wudu wat tayammum. Gitu loh. Jadi kira Ibu Bapak sekalian apa kabar? Hari ini saya ingin bercerita tentang wudu dan tayammum. Ya, apa sajalah. Boleh dibuatkan dulu, ringkas dulu dalam bentuk tulisan, tapi nanti pada waktu kita actionnya itu supaya rekaman di kameranya bagus, jangan kelihatan kayak baca gitu. Kalau gitu, jangan kelihatan kayak baca. Tapi kelihatan, wah luar biasa itu bisa ngomong bahasa Arab, gitu ya. Cerita singkat tentang wudu dan tayammum. Baik. Hadza huwa minni li hadzal yaum, walakinni idza kharajtu min al-fasl al-iftiradi antum la takhruju awalan. Antum tastamiru ad-dars di al-mufradat wa bi tadarus al-qamus. Jadi saya mohon izin untuk pamit duluan hari ini
Tetapi ibu bapak jangan langsung keluar karena masih ada waktu untuk kita bersama. Dilakukan kegiatan kita yang biasa, yaitu takdim al-mufradat dan takdim al-mufradat dan apa berikutnya, dan tadarus kamus. Hal yusmahli an ughadirakum awalan, boleh saya izin? Boleh Pak. Boleh. Baik. Syukran lakum ayya sada wa saida ala taqarrumikum. Terima kasih sudah berkenan mengizinkan saya. Wa astaghfirukum ala taqsiri. Mudah-mudahan ada manfaat. La'alana nantafi min munaqashatina al-yaum. Wa asallahu an yu'allimana ma yanfa'una. Nashkurullah azza wa jalla bilhamdalillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.